Mari kita baca firman Tuhan dari Lukas 16 ayatnya yang ke-10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, nanti akan ada paralelnya. Kalau seseorang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil, apalagi hal besar. Coba dievaluasi masing-masing kita. Apakah kita bisa dipercaya dalam hal kecil? Kalau tidak, itu dalam bahaya. Apalagi hal besar. Ini pembukaan ayat 10. Ayat 11-nya. Jadi, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Iya. Tadi bicara soal perkara kecil, perkara besar. Di ayat berikutnya ini sama, paralel. Kalau kamu tidak bisa dipercaya dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Perkara kecil dan perkara besar. Perkara kecil di sini diparalelkan dengan mamon yang tidak jujur. Kenapa mamon dikatakan tidak jujur? Sebelum itu mungkin kita perlu tahu mamon itu apa. Mamon dari kata mamonas. Kita pindah dulu sebentar. Mamonas dalam teks asli Alkitab. Mamonas ini artinya yang pertama wealth. Wealth itu kekayaan. Kekayaan itu biasanya disamakan dengan uang, money. Uang. Mamon. Tapi sesungguhnya bukan hanya itu. Selama ini orang mengertinya mamon itu uang. Padahal tidak seperti itu. Yang berikutnya, material possession. Maksudnya kepemilikan akan material. Tidak hanya uang. Rumahmu, rumah kita, mobil, semua aset yang ada pada kita itu mamon. Dalam terjemahan dikatakan harta dunia itu mamon. Ya. Tapi itu pun tidak cukup untuk memberikan pengertian yang benar tentang mamon. Mamon juga berarti resources. Resources itu apa? Sumber daya. Mamon itu semua sumber daya yang ada pada kita. Atau dalam kata lain aset. Aset ada dua macam. Namanya yang pertama tangible. Tangible aset. Aset yang berwujud seperti gedung, mobil, rumah, perusahaan, kapal pesiar kalau orang kaya. Itu berwujud tangible things, tangible asset. Tapi yang kedua adalah intangible. Aset seseorang itu ada yang intangible loh. Intangible itu tidak berwujud. Tidak berwujud itu bisa macam-macam. Kekuasaan contohnya. Wah, seorang pejabat tinggi. Atau seorang CEO. PD-nya luar biasa. Bangganya luar biasa. Intangible asset. Seorang yang ahli dalam bidang tertentu. Wah, bisa sombong dia. PD kan,
aku pinter sekali. Wah, intangible. Nggak kelihatan, tapi itu ada. Asetnya itu ada, nyata. Dalam perusahaan berupa saham, bisa. Atau kalau yang ngerti accounting ada istilah goodwill. Goodwill itu apa? Nggak ada duitnya. Cuma dihargai. Seseorang dihargai karena keahliannya. Atau karena jasanya. Jadi yang namanya aset atau harta jangan dibayangkan semuanya kelihatan. Ada yang tidak kelihatan. Itu pun harta. Itu pun mamon. Semua resources itu bisa jadi mamon. Itu yang dimaksud dengan kata mamon. Kenapa disebut tidak jujur mamon ini? Karena orang biasanya kalau kaya, pede, merasa aman. Kalau sakit aku bisa bayar rumah sakit yang paling mahal. Dunia bisa ku beli kalau perlu. Itu biasanya begitu kecenderungannya. Punya sumber daya banyak, merasa luar biasa, merasa berharga. Apalagi yang intangible things. Pride-nya tinggi, bangga. Bisa anggap orang lain enteng. Wah, aku lebih hebat dari orang-orang. Ini mamon ini. Jadi mamon jangan diartikan sepele cuma uang ya. Kenapa tidak jujur? Karena orang biasanya mengandalkan ini. Orang merasa kalau punya banyak aman. Padahal tidak aman juga. Memangnya kalau kaya lebih aman dari orang yang tidak kaya? Enggak. Tidak. Tidak. Mamon ini tidak jujur. Seolah-olah dia bisa melindungi. Seolah-olah. Suatu hari ya ada orang ngomong begini. Bro, sudah punya asuransi bro? Belum. Harus punya. Kalau aku sih tenang, sudah punya. Mau sakit mau enggak udah tenang aku ada asuransi. Ini salah loh. Kalau ada asuransi terus aman sakit. Mau sakit dibayarin. Kok aman? Pola hidup harus berubah. Meskipun ada asuransi. Kan begitu. Apalagi enggak ada. Udah enggak ada asuransi. Hidup sembarangan lagi maksudnya apa itu? Tidak bertanggung jawab. Mamon ini tidak jujur ini. Coba dibayangkan orang kaya raya. Paling kaya di dunia deh. Yakin hidupmu akan berumur panjang. Bisa saja suatu hari. Ini mengerikan loh kalau dibayangkan. Bapak Ibu coba dibayangkan tapi jangan dialami. Dibayangkan saja. Ya. Suatu hari kita gak tahu kenapa tiba-tiba. Loh aku kok bangun di mana ini ya? Ada bunyi. Nit, 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 nit. Bangun tidur kok ada di nit, 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 ini apa ya? Nengok ke kiri, monitor. Nengok ke kiri lagi kok banyak temanku di ranjang. Di ranjang rumah sakit. Pas mau menggerakkan tangan, kok nggak bergerak? Coba ngeri nggak? Itu biar dokter sekalipun kalau mengalami hal itu, siapapun. Loh ini ada apa ini? Bisa saja itu stroke. Bisa stroke. Bisa mamonnya menolong. Nggak bisa. Kalau sudah parah nggak bisa nolong. Tidak ada yang bisa nolong. Mamon ini nggak jujur. Jangan ada orang yang percaya sama mamon. Dia nggak jujur. Seolah-olah bisa menyelamatkan, seolah-olah bisa melindungi, seolah-olah dia berguna untuk keselamatan. Padahal tidak. Dia tidak jujur. Itulah sebabnya mamon disebut mamon yang tidak jujur. Jadi kalau kita baca lagi teks ini, kita mulai mengerti. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, mamon yang begini aja kamu gak setia, yang disebut hal kecil tadi, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Rupanya, mamon yang tidak jujur ini dikontraskan dengan harta yang sesungguhnya.
Bapak Ibu mengerti kalau ini paralel ya. Ini dianggap kecil. Ini dianggap besar. Kalau ini harta yang sesungguhnya, artinya mamon yang tidak jujur ini bukan harta yang sesungguhnya. Gitu loh artinya. Kontras kan, besar kecil. Harta yang sesungguhnya bukan harta yang sesungguhnya. Jangan salah mengerti. Semua orang fokusnya ke bukan harta sesungguhnya. Ini masalah. Kalau orang pikirannya begitu, dia nggak bisa jadi murid Tuhan. Sorry bro, kau boleh bangga dengan mamonmu, tapi nggak bisa jadi murid Tuhan. Nggak bisa mengerti kebenaran. Ya, ayo belajar. Tidak ada orang mengerti kebenaran tanpa belajar. Nggak ada. Tidak ada nabi-nabinya Tuhan, imannya begitu hebat, tiba-tiba. Nggak ada. Itu semua hasil proses. Bapak Ibu mungkin pernah membaca Abraham, iman Abraham. Bapak orang beriman, gitu kan? Tidak tiba-tiba Abraham itu beriman. Diproses Tuhan. Diproses. Ya, itu diproses Tuhan. Bahkan Abraham itu tadinya sempat tidak sopan loh sama Tuhan. Kalau mau pakai bahasa yang terus terang ya, kurang ajar sama Tuhan. Ketika Tuhan menyampaikan rencananya pada Abraham, Sodom Gomora akan kuhancurkan. Abraham berani loh mengatakan satu kata ke Tuhan. Cuma dalam bahasa Indonesia, lost in translation. Karena diperhalus. Karena diperhalus. Abraham kira-kira nih ya, kira-kira ngomong begini. Bahasa Ibraninya gini, kalilah leha. Itu gawat itu. Itu artinya gini, amit-amit Tuhan. Gitu. Kok jahat banget sih? Kira-kira gitu. Kurang ajar gak itu Abraham? Itu kalau Tuhan gak sabar, Abraham hilang langsung. Tapi Tuhan begitu sabar ya. Tuhan panggil Abraham. Tuhan panggil Abraham. Diajak ngomong. Abraham nawar. Tuhan, kalau ada 50 saja, jangan dihancurkan ya Sodom Gomora ya. Tuhan langsung jawab, ya. Abraham langsung, ya. Tawarannya ketinggian. Kok langsung iya Tuhan? 45, ya. Ya masih ketinggian. Bapak Ibu tahu menawar kan? Kalau kita nawar sesuatu, kok langsung iya, ketinggian nih. Terus tawar menawar sampai akhirnya 10. Akhirnya 10 pun tidak ada. 10 tidak ada. Sodom Gomora dihancurkan. Abraham lihat gak dari jauh? Lihat. Alkitab mengatakan Abraham melihat dari jauh. Ngeri gak Abraham? Sodom Gomora, api belerang. Abraham pasti ngeri itu. Makanya Abraham diminta anaknya Ishak langsung. Ya Tuhan. Gak begini. Gak berani. Sambar geledek lontar dua. Iman Abraham itu diproses. Sampai akhirnya iya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami masalah. Apapun masalahnya. Itu sedang diproses Tuhan. Ada amin? Jangan mengeluh, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Harta yang sesungguhnya. Inilah yang kita perlu permasalahkan sebenarnya apa. True riches. Harta yang sesungguhnya. Ya, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, ini disebut hartanya siapa? Harta orang lain. Di sini hartamu sendiri. Bapak Ibu mengerti? Kalau digambar gini jadi gampang ya. Mamon itu bukan hartamu.
Hartamu sendiri yang ini loh. Disediakan Tuhan. Jadi jangan merasa itu hartamu. Apa tadi mamon? Uang, aset yang kelihatan, maupun aset yang tidak kelihatan. Apapun itu. Artinya, semua yang ada pada kita. Itu bukan milikmu. Milikmu disediakan. Banyak orang mengejar yang bukan miliknya. Padahal mamon itu tidak bisa dimiliki. Bisa dimiliki enggak? Bisa Pak, rumah saya itu sertifikatnya atas nama saya. Hak milik. Apa benar? Hak milik. Nanti kalau mati rumahnya dimasukin ke kuburan. Dibawa ke kekekalan. Enggak bisa kan? Enggak ada orang mati rumahnya dibongkar dimasukin ke dalam. Enggak ada. Akhirnya sertifikatnya diganti namanya. Diganti nama anak. Diganti nama gereja. Bukan hak milik. Itu cuma catatan doang. Hak milik. Enggak bisa dimiliki semua itu. Ada amin gak ini? Ada orang yang pelitnya luar biasa. Merasa itu miliknya. Tapi hari itu juga nyawanya diambil. Untuk siapa semua itu? Itulah orang kaya yang bodoh. Di Alkitab itu. Bukan saya yang ngarang. Perumpamaan di Alkitab. Itulah orang kaya yang bodoh. Mengumpulkan uang, mengumpulkan aset, mengumpulkan mamon. Untuk dirinya sendiri. Itu sia-sia loh. Emangnya bisa dimakan gitu semuanya? Gak bisa. Makin banyak mamonnya, makannya makin sedikit. Karena sudah tua. Kan gak ada orang muda mamonnya banyak kecuali warisan. Iya kan? Gak bisa dinikmati juga. Pakai AC dingin, kedinginan. Gak pakai AC, kepanasan. Jadi maunya apa? Oh, jangan aneh-aneh deh, ya. Hartamu sendiri disediakan Tuhan. Jangan pilih ini. Banyak orang dikasih harta sendiri. Pilihnya harta orang lain. Banyak orang dikasih perkara besar. Berkat yang besar. Pilihnya berkat yang kecil-kecil. Banyak orang dalam hal kecil gak bisa dipercaya. Gak bakalan dikasih yang besar. Banyak orang ya. Mengandalkan mamon yang tidak jujur tadi. Mestinya kita mengandalkan Tuhan, bukan mamon. Makanya judul khotbah ini mamon, lawan atau kawan. Kawan atau lawan. Banyak orang jawab ke saya. Lawan Pak. Saya diam aja. Kawan Pak. Saya diam aja. Wong belum dibahas kok dibahas di WA. Nanti saja YouTube-nya lengkap. Ini kan nggak bisa dijelaskan sebentar, meskipun kelihatannya sepele. Bapak Ibu lihat nih cara Alkitab. Alkitab itu sistematis dan bagus loh. Perkara kecil itu mamon, ini nggak ada artinya sebenarnya. Dan itu bukan hak milik, hak pakai. Ada amin? Rumah hanya bisa dipakai waktu kita hidup. Begitu kita mati, diusir kita dari rumah. Ada yang mati terus tetap tidur di kamarnya gitu. Gak ada kan? Biar istrinya sekalipun yang katanya aku mencintaimu. Begitu mati disingkirin ke Pondok Rangon. Bahkan gak nginepin di hotel, enggak. Di Pondok Rangon. Ya. Gak ada yang mau tidur sama dia lagi. Ini makanya hidup ini jangan meleset. Banyak orang meleset. Meleset itu kata lain dari dosa. Enggak tepat seperti yang Tuhan inginkan. Hamartano. Meleset. Hamartia. Harus tepat. Sebenarnya ini seri kesempurnaan. Masih ingat Bapak Ibu dulu kesempurnaan yang pertama serinya dalam hal mengampuni. Ini dalam hal mamon. Kalau orang mau sempurna harus mengerti bagaimana harus bersikap terhadap mamon. Kawan atau lawan. Dia itu apa sebenarnya? Mamon bisa jahat nggak? Bisa.
Jadi mamon itu bisa jahat, bisa baik juga. Nggak bisa. Mamon benda mati, mana bisa jadi baik? Jahat juga nggak bisa, dia mati. Nggak bisa. Makanya Alkitab berkata, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Uangnya atau cinta uangnya? Cinta uangnya. Jangan pernah berpikiran materi ini jahat. Di dunia ini materi tidak jahat. Materi itu Tuhan yang ciptakan loh. Masih ingat gak waktu kitab Kejadian mula-mula? Semua sungguh amat baik. Nah hari ini memang gak semua sungguh amat baik lagi. Sudah jatuh dalam dosa. Tapi materi itu tidak jahat. Karena materi benda mati. Gak ada loh. Wah ini speaker ini jahat banget nih. Gak ada. Atau baik ya dia ya. Gak ada benda mati. Manusianya yang dimasalahkan oleh Tuhan. Amin ya. Ini masalahnya manusianya. Bukan mamonnya. Bukan. Manusianya. Hartamu sendiri disediakan. Bukan yang ini. Ini mesti mengerti dulu yang ini. Makanya di ayat 13, tolong dibaca. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, ini sangat clear, dikontraskan lagi. Kamu pilih Mamon atau Tuhan. Mau pilih Mamon apa pilih Tuhan? Gak bisa dua-duanya. Pilih salah satu. Ini ditekankan oleh Alkitab loh. Bapak Ibu saya ingatkan ya, firman Tuhan jangan dilawan. Firman Tuhan harus diaminkan. Amin. Yang amin cuma sini. Ada amin? Kalau mau kebenaran itu harus apa adanya firman Tuhan. Ya. Perhatikan baik-baik ciri-ciri ini yang di sini sebelah kiri. Ciri-cirinya Mamon ini fana. Fana itu maksudnya tidak kekal. Maksudnya sementara. Selagi kita masih hidup. Begitu kita mati sudah gak ada artinya dia. Karena tidak mempengaruhi kekekalan. Tidak bisa dibawa ke kekekalan. Yang kedua Mamon ini tidak dapat diandalkan. Nggak bisa diandalkan. Ya. Yang ketiga, tidak dapat menyelamatkan, apalagi menyelamatkan. Jadi kalau orang berpikir, aku bisa beli apa saja sama Mamon, sama duitku. Nggak bisa. Ada banyak hal di dunia ini nggak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa. Kalau bisa orang kaya paling happy. Nggak bisa. Damai sejahtera nggak bakalan bisa dibeli dengan uang. Teman aja nggak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa, teman sejati tentu saja ya. Nggak bisa. Ada banyak hal tidak bisa dibeli dengan uang. Nah yang di sini udah pasti kekal. Di sini kekal. Itu bedanya. Yang di situ apa sih sebetulnya yang berpengaruh pada kekekalan itu? Apa sih maksud hartamu sendiri ini? Ini mesti dipermasalahkan. Masa Tuhan datang menyediakan cuma ini? Makanya teologi prosperity, teologi kemakmuran udah pasti salah. Kalau kamu ke gereja, kamu kaya raya. Oh udah pasti salah. Karena tekanannya jadi Mamon. Bukan, salah besar. Ngajarin orang kok selera rendah. Itu selera rendah itu. Dikasih yang benar, pilih yang nggak benar. Dikasih berkat besar, pilih yang kecil-kecil. Dikasih sesuatu yang berharga tinggi, pilih receh. Selera rendah. Seperti siapa di perjanjian lama? Esau. Esau punya hak kesulungan. Ingat ya. Hak kesulungan itu apa sih sebenarnya? Sebagai anak sulung, dia punya hak 2 kali lipat dibanding saudara-saudaranya. 2 kali lipat. Istimewa loh.
Tapi bisa loh ditukar sama semangkok Brenebon. Itu bukan Brenebon. Dan itu juga bukan kacang merah. Itu lentil merah dalam teks aslinya. Lentil. Lentil itu murah loh Bapak Ibu. Kalau di sini gampangannya sup kacang hijau dah gitu kira-kira. Murah itu. Gak percaya nanti coba beli lentil. Di online ada. Bikin supnya. Murah itu. Seperti kacang hijau. Masa hak kesulungan ditukar dengan semangkok lentil merah. Sup lentil merah. Waduh, gawat. Masa disediakan hartamu sendiri yang kekal, pilihnya harta orang lain yang sementara, yang tidak kekal. Namanya apa itu, Bu? Namanya apa ya? Ada ibu yang ngomong, bukan saya. Namanya bodoh. Disediakan hal yang berharga luar biasa, pilihnya yang ecek-ecek, yang sementara. Ini banyak orang gak difokuskan loh. Waduh, Tuhan itu sabar sekali. Mengkomunikasikan banyak hal dengan banyak ayat, dengan banyak perumpamaan. Supaya kita mengerti. Sebab Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tidak otomatis mengubah kita menjadi orang benar. Memberi kesempatan pada kita. Itulah anugerah. Anugerah itu kesempatan untuk manusia diproses oleh Tuhan, diselamatkan Tuhan. Kalau nggak mau diselamatkan, terserah situ. Tuhan tidak memaksa. Tuhan tidak meremote control seseorang. Tidak. Manusia punya kesadaran untuk memilih. Memutuskan ketika mendengar firman, aku mau bertobat, aku mau melakukannya atau tidak. Itu keputusan pribadi. Oleh sebab itu, hukumannya juga dinikmati pribadi. Sebab apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Ya, oke. Mamon yang tidak jujur. Aset ini sangat-sangat menipu. Banyak orang tertipu sebenarnya. Kalau saldo di bank naik, agak aman. Kalau saldo di bank turun, mulai itu gelisah. Ini masalah loh. Mau naik, mau turun, mestinya nggak terpengaruh dong. Tinggal kerja keras saja, kan begitu. Iya loh. Saya termasuk orang yang nggak terlalu peduli begitu. Dulu waktu saya nggak bisa makan, saya biasa-biasa aja juga. Jarang ke mall. Kalau ke mall juga percuma, saya nggak bisa beli. Iya, dan nggak masalah tuh. Ya serius, nggak masalah. Bapak Ibu kalau bisa beli ya beli, kalau enggak ya enggak usah, kalau enggak perlu ya enggak usah. Hidup dibuat gampang gitu loh, jangan terikat. Banyak orang terikat sama mamon. Bukan hanya uang ya, terikat dengan bangga dirinya sendiri hebat. Macam-macam yang menyebabkan orang binasa. Macam-macam. Nah, harta yang sesungguhnya itu apa? Ini yang paling penting. Harta yang sesungguhnya itu apa? Ingat ciri-cirinya harta yang sesungguhnya? Dia untuk kekekalan. Betul? Kalau enggak untuk kekekalan, untuk apa? Kita mau bahas setengah mati, terus sukses di dunia gitu, untuk apa? Kalau tidak sampai kekekalan. Sesukses-suksesnya orang, sekaya-kayanya manusia di bumi, akhirnya mati, percuma. Harus sampai kekekalan, baru itu sukses namanya. Kalau cuma di bumi toh itu belum sukses. Itu malah bahaya. Orang semakin banyak uangnya, semakin banyak mamonnya, semakin banyak kepintarannya, semakin banyak aset intangible-nya juga, semakin dituntut banyak oleh Tuhan. Ada amin? Kalau nggak mau dituntut, jangan punya apa-apa. Manusia mau enaknya sendiri, berkati aku Tuhan. Tapi nggak mau dipakai Tuhan. Minta berkatnya tok. Makanya ajaran-ajaran banyak yang salah. Ngajarin orang minta berkat tok tapi nggak mau dipakai Tuhan. Ngasih perpuluhan pun lucu. Kembaliin 10%.
ngomongnya ngasih. Itu bukan ngasih, semua yang ada pada kita milik Tuhan. Kalau itu milik Tuhan, semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Semua resources tadi, sumber daya tadi, itu milik Tuhan. Kalau tidak dipakai untuk kepentingan Tuhan, waduh. Itu seperti begini loh. Saya beli motor. Ya, saya beli motor sama bapak. Sudah saya bayar lunas nih. Motornya boleh saya pakai nggak? Pindah dong ke pemilikan. Iya. Bapak kalau seandainya bapak ngomong gini, jangan, aku masih mau pakai. Kalau nyanyi aja pinter, bukan dengan barang fana, aku sudah ditebus Tuhan. Dengan darahnya yang mahal. Iya betul. So, setelah itu, kalau sudah ditebus, jadi kita milik Tuhan. Yang dilakukan banyak orang malah, berkati aku Tuhan, aku mau kaya. Ini kebalik, teman. Ini kebalik. Ngasih 10% minta dibalikin 30 kali. 60 kali, 100 kali lagi. Mana ada orang ngasih begitu? Waduh. Itu, gak bisa ngomong saya. Sangat tidak masuk akal tuh. Itu ajaran merusak itu pikiran. Ngajarin orang kalau ngasih minta balik 100 kali. Seluruh hidup kita dikasih Tuhan aja itu masih kurang. Kok minta balik? Ini dagang macam apa ini? Dagang kok di gereja? Aduh. Orang masih mempermasalahkan ini fokusnya. Mamon. Bukan yang harta sesungguhnya yang disediakan Tuhan. Kalau di gereja nggak diajarin begitu, terus siapa yang mau ngajar? Sebab tanpa firman Tuhan tidak ada seorang pun bisa berubah. Nggak ada orang bisa berubah pola pikirnya tanpa firman. Katakan amin. Oleh sebab itu belajarlah firman setiap hari. Harus mengerti. Jadi kalau kita pikir, apa itu harta yang sesungguhnya? Satu cirinya, dia pasti bukan harta yang fana. Dia harta yang kekal. Dan itu pasti bukan di bumi. Pasti di surga. Itu ciri pertama. Yang kedua cirinya, masih ingat gak? Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau seseorang disediakan supaya jadi anak Allah, lah kok malah milih yang lain? Orang dikasih harta yang sesungguhnya yang tak ternilai harganya, malah pilih yang gak bernilai. Harta dunia ini seluruhnya mau dijumlah, dibandingkan dengan keselamatan dalam Tuhan, itu gak ada apa-apanya. Kok orang milihnya yang ini ya semua? Jadi sebenarnya kalau mau dinilai fair ya, gak banyak orang selamat. Sebab gak mau diproses Tuhan. Sudah dibeli oleh darahnya yang mahal, tidak mau dipakai. Tidak mau dipakai Tuhan. Ini masalah loh. Mari kita mempersoalkan sore ini, apakah kita sudah dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan itu bukan jadi pendeta di gereja, bukan. Dimanapun kita ada, menyenangkan hati Tuhan. Amin ya. Itu dipakai Tuhan artinya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Biar jadi pendeta sekalipun, kalau tidak menyenangkan hati Tuhan, itu artinya tidak dipakai Tuhan. Karena bukan soal jabatan yang penting. Soal apakah kita menyenangkan Tuhan atau tidak. Kalau kita dikasih Roh Kudus, itu salah satu harta kita, bukan? Ya, karena Roh Kudus itu khusus buat kita masing-masing. Itu aset yang tak ternilai. Itu Roh Allah yang maha tinggi. Dia bersama kita supaya fokusnya bukan ini, tapi fokusnya kekekalan. Dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi apa harta yang sesungguhnya? Kebenaran. Kebenaran itu pasti ada hubungan dengan karakter seseorang. Sebab hidup Kristen itu perubahan karakter. Perubahan kodrat.
mengenakan kodrat ilahi. Jangan mengenakan kodrat lama kita, manusia lama. Kenakan kodrat ilahi. Berubah total. Itu maksudnya. Bapak Ibu bisa bayangkan gak? Tuhan sudah rancang begitu rupa hartamu yang itu. Loh, orang malah ke sini. Harta dunia. Tuhan sedih sekali loh. Itu sedih sekali. Ini sesuatu yang kelihatannya normal, padahal gak normal. Itu namanya selera rendah. Akhirnya ayat itu berkata, kau pilih aku atau pilih Mamon? Itu aja deh, terus terang aja, daripada ngomong dijelas-jelasin, tetap aja amin-amin tapi gak mau milih. Maunya dua-duanya. Enak aja dua-duanya. Kau pilih aku atau pilih dia? Gitu aja Tuhan. Ingat, Allah kita Allah yang cemburu. Cemburu itu bukan cemburu negatif. Cemburu itu gini loh. Kamu nanti gak selamat kalau kamu begitu. Hidupmu akan bermasalah kalau kau begitu. Kamu gak ngerti kebenaran nanti. Gitu loh. Maksudnya begitu. Cemburunya itu menginginkan kita dengan sangat kuat. Supaya kita selamat. Itu maksudnya cemburu ilahi itu begitu. Jadi kalau Tuhan begitu, cemburunya begitu kuat, itu bukan karena untuk siapa? Supaya kita selamat. Bapak Ibu bisa merasakan gak bagaimana Tuhan sabarnya? Manusia bandel setengah mati tapi Tuhan begitu sabar. Ya, ditawarin kekekalan milih yang fana. Dikasih Roh Kudus tidak mau berubah juga. Jadi sebenarnya harta yang sesungguhnya ini ada hubungan dengan kekekalan. 1, perubahan karakter, kodrat. 2, semua hal yang menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, semua hal yang menyelamatkan. Itu harta yang sesungguhnya. Bukan harta dunia. Bukan harta dunia. Kalau orang sampai cinta harta dunia, itu dikatakan Tuhan tidak setia. Tidak setia. Hai kamu yang tidak setia. Dalam bahasa teks aslinya, pejinah. Hai kamu yang berjinah. Jadi kalau Tuhan jadi sebenarnya pilihan kita itu cuma 2. Mau Tuhan atau Mamon. Kalau orang mengerti ya, itu pilihan yang gampang. Orang nggak ngerti. Orang curiga kalau diajar begini. Maksudnya aku nggak boleh punya harta ya Pak? Bukan itu maksudnya. Tidak pernah ada ajaran bahwa kau mesti tinggalin seluruhnya, terus pakai satu baju aja yang sederhana, terus jadi pengemis di jalan. Nggak ada ajaran begitu. Nggak ada. Makanya kalau baca Alkitab mesti lengkap, tidak boleh pilih-pilih ayat. Coba kita baca ayat berikut ini. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya, orang nggak boleh baca buru-buru ya. Ada orang saya suruh baca buru-buru, ikatlah persahabatan dengan mamon. Loh, jadi kacau. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur tadi. Masih ngomong yang sama nih, mamon yang tidak jujur. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur tadi. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan, nih perhatikan nih. Dengan mempergunakan semua sumber daya yang ada pada kita. Persahabatan dengan siapa? Di Alkitab tidak ditulis. Orang bilang gini, enggak Pak, belum tentu Tuhan, enggak ada tulisannya. Enggak ada kan? Ikatlah persahabatan dengan Tuhan, enggak ada kan? Ya terserah situ. Kamu mau isi itu dengan setan emang. Ayat Alkitab itu saling melengkapi. Coba kita baca Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
Ayat ini jelas berkata, kalau orang bersahabat dengan dunia, ia adalah musuh Allah. Artinya apa? Di Lukas 16 ayat 9 tadi, ikatlah persahabatan dengan Tuhan. Dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ada amin? Itu kalau baca Alkitab harus begitu. Tuhan menyebut orang yang cinta mamon. Itu seorang pejinah. Tidak setia. Itu dianggap berjinah dengan dunia. Berjinah rohani. Lebih parah dari berjinah fisik. Berjinah rohani. Itu musuh Allah. Wah, kalau udah musuh udah artinya nggak selamat. Kalau orang pilih ini nggak selamat ya, karena nggak pilih Tuhan. Karena Tuhan tidak mau orang pilih ini. Musuh. Kalau kita sampai, nah ini yang penting. Jadi kalau kita sudah mengerti pengertian ini, maka orang yang hartanya banyak, untuk apa itu? Pertanyaannya untuk apa? Kalau untuk dirinya sendiri, jadi mamon dia. Hartanya itu jadi mamon. Jelas. Jadi orang yang pelit banget. Itu hartanya jadi mamon. Ada amin? Yang amin cuma sedikit. Saya nggak ngomong kalau kita lagi kesulitan uang, bukan itu. Kalau kita sedang pas-pasan, nggak ngasih pun nggak apa-apa. Kenapa? Lu Tuhan nggak butuh uang kok. Ada amin nggak ini? Ini hati. Tapi kalau uangnya banyak, tetap pelit. Itu namanya berjinah dengan mamon. Itu sebabnya orang yang pelit tidak bisa dipakai Tuhan. Bagaimana memberkati wong pelit? Betul nggak? Kalau mau memberkati kan nggak boleh pelit. Kalau pelit ya nggak bisa dipakai Tuhan. Artinya dia punya mamon. Kalau hartanya banyak. Kalau kekuasaan yang dia punya. Wah, dia berkuasa tuh. Mamonnya itu kekuasaan itu. Kalau kekuasaannya dipakai untuk menindas orang. Kalau kekuasaannya dipakai untuk menolong banyak orang yang lemah. Itu bukan mamon. Tapi kalau kekuasaannya menyebabkan dia, wah sombong, aku orang hebat. Mamon. Pejinah. Itu berjinah dengan dunia. Dan itu sebenarnya ya kalau mau pakai kalimat sederhana ya. Norak lu. Wong berkuasa gitu aja kok. Sombong, norak gak itu? 10 tahun kemudian sakit jantung mati. Gitu doang, manusia itu cuma begitu loh. Saya perhatikan ya, satu demi satu pulang. Ya kan? Tapi jangan sombong selagi hidup, percuma. Bingung, sombongnya kayak gitu. 5 tahun kemudian lenyap. Manusia cuma begitu. Mamon itu namanya. Mestinya kalau punya kekuasaan, bisa menolong banyak orang. Bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Ingat baik-baik. Yang punya banyak, dituntut banyak. Kalau enggak, tidak setia. Mamon berarti. Itu kalau bentuknya kekuasaan. Kalau keahlian, ada loh. Seseorang yang ahli banget dalam bidang tertentu. Kalau lihat orang itu, gitu. Anggap enteng. Mungkin dalam hatinya gini, paling lu bodoh gitu kali. Waduh, ini mamon loh ini. Sombong minta ampun gitu. Ada lagi yang gak terlalu ahli sih. Taunya dikit. Sombong juga. Iya sombong juga. Nah, nanti tahu dikit gitu ya, kalau ditanyain ya. Bro ini bagaimana ya bro sebenarnya? Ini gimana caranya ya? Kasih tahu nggak ya? Nyusahin orang, tau nggak? Kasih tahu nggak ya? Ini gimana sih ya? Kita itu harus jadi berkat. Kalau tahu sesuatu, di-share, dibagikan. Ibu-ibu yang pintar masak, jangan cuma bisa masak aja, kasih tahu nggak ya? Capek deh. Aduh, kasih tahu sesuatu yang baik tuh sebar, didistribusikan. Yang mesti di forward kemana-mana itu berkat. Jangan hoax.
Berita bohong di forward kemana-mana. Jempol zaman sekarang bisa buat dosa loh. Iya kan? Forward itu cepat sekali itu soalnya. Dulu nggak bisa buat dosa. Dulu sering kalau pendeta khotbah, jaga hatimu. Kok sekarang bisa beda? Jaga jempolmu juga. Iyalah jempol. Hari ini kejahatan merajalela loh di sosial media. Manusia yang tidak beretika secara dunia, jangan ngomong kebenaran. Pasti kebenaranmu palsu. Karena iman yang benar itu dalam seluruh hidup kita. Iman yang benar itu semua yang ada pada kita, resources yang ada pada kita, sumber daya yang ada pada kita, bukan jadi mamon, tapi jadi alat untuk bersahabat dengan Tuhan. Amin. Jadikan semua yang ada pada kita itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Sebab suatu hari mamon ini lenyap. Kita diterima di kemah abadinya Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu punya kelebihan apapun, baik itu materi maupun non materi, itu sebenarnya bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Jangan korupsi. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang manajer keuangan di suatu perusahaan besar, dia yang bikin balance sheet. Balance sheet itu neraca. Neraca, di situ ada aset, ada macam-macam, ada duitnya berapa. Bukan punya dia. Itu punya perusahaan. Bayangin kalau seorang manajer keuangan, wah di kasnya banyak ini. Punya aku ini, aku mau beli mobil besok. Ada nggak manajer kayak gitu? Ada, tapi langsung dipecat. Itu namanya korupsi. Sama, balance sheet atau neraca yang ada pada kita ini, apa aja yang ada? Milik siapa? Kita manajernya. Ayo, dipakai untuk Tuhan. Kalau enggak, kita korupsi namanya. Kalau korupsi di dunia masih ditangkap KPK. Kalau korupsi sama Tuhan ditangkap siapa tuh? Enggak, ngapain Tuhan tangkap? Ditangkap Lucifer. Orang disuruh selamat kok enggak mau ya. Dikasih harta yang sesungguhnya yang gede gitu, pilihnya yang kecil. Seleranya rendah. Disuruh selamat enggak mau. Ini kan seleranya rendah. Padahal pilihan sederhana ini. Orang kalau disuruh pilih Tuhan atau mamon? Tuhan. Pasti nggak ada orang teriak mamon. Nggak ada. Pilih surga atau neraka? Surga pasti. Surga seandainya di sana ya. Gini, surga Pak. Larinya ke sini tapi. Ini gimana sih ya? Kalau surga itu ke sana. Kalau mau ke surga itu jangan punya mamon. Gunakan semua sumber daya yang ada pada kita bagi Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Itulah ibadah yang logis. Sebenarnya teks aslinya logis, Bu. Cuma kalau di gereja nggak enak ngomong logis. Tadi bilang pakai otak. Ya mendingan pakai otak daripada pakai dengkul. Sebenarnya Paulus menulis ibadah yang logis itu seluruh hidupmu bagi Tuhan. Jangan memiliki sesuatu itu mamon kalau kau miliki. Kalau bagi Tuhan bukan mamon. Itu sumber dayanya Tuhan. Itu sarana atau alat untuk bersahabat dengan Tuhan. Amin ya. Mantap. Hidup ini jadi semangat. Bukan semangat apa, bukan. Hidupmu, hidupku untuk Tuhan. Semua yang ada padaku untuk Tuhan. Aku harus rajin kerja. Aku harus jaga kesehatan. Aku harus jadi berkat. Aku harus punya duit. Tapi bukan buat diriku sendiri. Untuk memberkati banyak orang. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk saudara. Untuk orang tua. Untuk mendidik anak. Banyak sekali yang kebutuhan kita. Ada amin gak? Selagi kita hidup ini kita butuh banyak. Tapi bukan mamon. Sumber daya. Itu beda loh. Kok mamon itu dipuja-puja. Ini enak nih punya aku nih. Itu dipuja-puja. Tapi kalau sumber daya,
Kayak orang main monopoli. Tahu monopoli nggak? Monopoli, wah yang nggak punya monopoli susah nih, yang nggak pernah main. Saya ngomong gimana nih? Monopoli itu permainan itu loh, yang pakai dadu. Loh kok pakai dadu Pak? Judi ya Pak? Capek deh, dikit-dikit judi. Namanya permainan pakai dadu terus jalan kan? Terus kena hotel, beli hotel. Oh gayanya gitu kan, beli hotel. Tapi begitu selesai permainan selesai, dengan rela hati semua dibalikin kan? Gak nangis, gak sedih kan? Ada orang yang sedih, ya hotelku dibalikin lagi. Enggak, itu permainan. Itulah hidup. Hidup ini sebenarnya cuma sementara. Semua yang ada pada kita juga akan kita taruh lagi nanti. Seperti permainan. Kalau orang bisa begitu, hidupnya damai sejahtera. Kalau orang bisa tidak terikat oleh apapun, kalau orang bisa memandang semua sumber daya itu milik Tuhan, dan dia tidak terikat, hatinya nggak ada di situ, maka itu nggak ada masalah sama sekali. Justru akan jadi efektif untuk mengiring pekerjaan Tuhan. Justru akan menjadi efektif untuk bersahabat dengan Tuhan. Amin. Mulai hari ini belajar Bapak Ibu, jangan punya mamon, gunakan semua untuk Tuhan. Jadi bukan mamon lagi, apapun bentuknya, mau keahlian, mau kekuasaan, mau harta benda, dunia, apapun bentuknya, mau suara bagus. Suara bagus bisa jadi mamon, kalau gua bagus nih suaranya. Gak kayak itu cempreng. Waduh, gawat nih. Itu mamon loh. Jadi pengertian mamon jangan cuma duit, terlalu sempit. Tuhan tentu tidak bermaksud hanya uang, bukan? Tuhan pasti bermaksud seluruh hidup kita itu. Pasti. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu seluruh hidup pasti. Bukan cuma duitnya tok. Waktu kita juga bisa jadi mamon. Banyak orang zaman sekarang kan ngomongnya me time. Waktu untuk pribadi. Ya waktu untuk pribadi ya bisa lah, untuk istirahat bisa. Tapi kalau waktu untuk pribadi, mau liburan 1 tahun. Ya, orang tidak mengerti bahwa semua gawat. Waktu jangan dibuang-buang. Ya, kalau orang sampai punya mamon, dia tidak bisa jadi murid Tuhan. Gak bisa belajar kebenaran. Karena tidak bisa dibentuk. Ada bentuk-bentuk efeknya. Pelit, sombong, pride, merendahkan orang lain. Banyak hal yang merintangi menjadi murid Tuhan. Kalau seseorang tidak bisa dibentuk, kalau seseorang punya mamon, kalau saya boleh pakai kata lain ya, seseorang yang punya berhala. Berhala itu bukan cuma patung, berhala itu bisa hartanya, berhala itu bisa kepinterannya, berhala itu bisa jabatannya, punya kekuasaan. Hati-hati, iman itu harus nyata. Jangan berhalusinasi. Iman yang penting aku percaya Yesus selamat. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Maksudmu apa? Kalau orang pasif hidupnya, gak selamat ya. Sebab Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau orang karakternya gak lebih baik dari orang Farisi, gak masuk surga. Jangan pasif. Ayo kita tekan diri kita sendiri. Paksa diri kita sendiri. Supaya kita fokus pada harta kita sendiri. Amin ya. Dalam keadaan sederhananya begini loh. Semua yang melekat padaku ini, pikiran, perasaan, harta dunia, gigi, mulut, mata, telinga, semua. Itu bisa jadi mamon, bisa jadi alat untuk bersahabat dengan Tuhan. Amin. Makanya kita mesti pilih. Mau pilih mamon apa pilih Tuhan? Kawan atau lawan? Kalau ditanya jadi gimana? Mamon itu kawan atau lawan? Kawan. Ngapain berkawan dengan mamon? Lawan. Ngapain lawan sama mamon? Mamon benda mati.
Jadi yang benar, mamon itu bukan kawan dan bukan lawan. Mamon itu alat. Jadi bukan nggak bisa dijadikan teman, nggak bisa dijadikan musuh. Mamon itu hanya alat, benda mati, sarana. Baik tangible maupun intangible, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Jadi bukan kawan, bukan lawan. Gunakan mamon itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau kita mau menggunakan itu, sebenarnya kita mau bersahabat dengan Tuhan itu mau menyenangkan hati Tuhan. Dalam seluruh tindakan kita. Baik kau makan, minum apapun, lakukan untuk Tuhan. Mestinya begitu. Masalahnya itu ya Bapak Ibu, kalau lagi ada di gereja, suhunya hangat. Keluar dari gereja, turun lagi dia. Adem. Ini bahaya. Mesti setiap hari impartasi diri sendiri. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kita yang mesti memaksa diri supaya panas terus. Ya. Saya kalau lagi ada lemah sedikit gitu ya. Saya suka nyanyi dalam hati saya. Masa di mall jalan-jalan nyanyi-nyanyi gitu kan enggak ya. Kalau dalam hati saya, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita senangkan hati Tuhan. Jangan punya mamon. Semua yang ada pada kita, persembahkan untuk Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Itulah ibadah yang diinginkan Tuhan. Itulah hidup kudus yang sebenarnya. Semua dipersembahkan untuk Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan.